Muibi, Ya. ngomong-ngomong soal malam satu suro, itu tuh berarti identik sama yang namanya tradisi. Dan salah satu tradisi yang mungkin banyak orang udah tahu tuh perihal kirap. Oke. Itu tuh prosesi budaya sakral yang secara sederhananya tuh kayak arak-arakan benda pusaka kerajaan. Kirap yang ternyata nggak cuma sakral, tapi bisa jadi nakutin banget nih buat sebagian orang. Salah satunya sebut aja namanya Iin. Oke. Kejadiannya ini pas anaknya Iin, Ama namanya, masih umur sekitar 5 tahunan. Dari kecil si Ama ini tuh bisa dibilang emang agak beda. Dia lebih sensitif dari anak-anak seumurannya dia. Kondisi yang dikira Iin sama suami ini cuma sebatas imajinasi anak kecil, tapi makin lama beberapa hal yang diucapin Ama tuh terlalu spesifik buat cuma dianggap hayalan semata. Apalagi emang secara keluarga, emang dari keluarga yang masih cukup kuat megang adat budaya Jawa. Bukan keluarga paranormal, bukan juga dukun. Cuma keluarga kampung yang paham unggu-unggu, paham kapan harus permisi, harus diem dan ngebawa anak kecil gitu lah, ngejauh dari sesuatu. Oke. Dan hari itu bertepatan sama malam satu suro. Kebetulan Iin tuh lagi nginep di rumah mertuanya di sisi pelosok arah selatan Jogja. Nah, adik iparnya Iin, sebut aja namanya Ninik, ngajak buat nonton prosesi Mubeng Beteng atau Mubeng Beteng. Ini gue juga baru denger sih sebenarnya ini. Oke. Di area keraton. Nah, Iin sebenarnya ragu, apalagi dia bawa Ama tuh anaknya. Tapi daripada si anaknya ini bosen, jadi ya udah tuh dia mau ikut. Di situ Kakung tuh cuma nitip, tolong jaga anakmu, jangan sampai dia ambil dan manggil apapun. Kalau emang dia bilang ngelihat sesuatu, jangan disautin keras-keras. Nah, tanpa banyak nanya, Iin langsung ngangguk tuh sama pesan Kakung, karena dia percaya itu pasti sesuatu yang penting. Singkat cerita, pas sampai sana, acaranya tuh ramai banget. Gandengan Iin ke anaknya nih nggak pernah lepas. Awalnya si Ama nih kelihatan antusias, tapi pas prosesi itu lewat, Ama yang tadinya cerewet, tiba-tiba tuh jadi diem. Tangannya ngegenggam kuat banget si Iin, terus matanya cuma langsung natap ke arah belakang barisan, bukan ke orang-orang yang lagi lewat di depannya. Terus Ama cuma bisik-bisik bilang, "Mah, yang di belakang banyak banget, tapi bajunya nggak kayak orang-orang ini." Iin di sini mulai merinding tuh, soalnya di belakang barisan nggak ada siapa-siapa posisinya. Dan nggak cuma sampai situ aja Muibi. Ama nih bilang kalau dia tuh juga ngeliat kereta lama dengan kuda yang gak napak tanah katanya. Iin jadi langsung keinget pesannya Kakung tadi yang bilang kalau ngeliat sesuatu jangan disautin keras-keras. Dia langsung cepet-cepet buat malingin pandangan anaknya. Dan setelah prosesi lewat, mereka gak langsung pulang karena jalanan tuh masih rame. Si Ama nih biasanya kalau capek suka rewel, tapi malam itu dia diem doang tuh, bahkan terlalu diem. Terus pelan-pelan dia ngebuka tangan kirinya, di telapak kanannya udah ada kelopak bunga kayak melati yang udah agak layu gitu. Katanya si Ama nih dapet tadi pas jatuh dari kereta yang lewat. Si Iin langsung cepet-cepet ngambil bunga itu terus ngebuang lah ke deket pohon. Mungkin di sini kedengarannya sepele ya Moebi, tapi nggak tahu kenapa Iin tuh ngerasa benda ini tuh nggak boleh dibawa pulang. Tapi si Ama langsung kelihatan panik. Dia cuma bilang, "Mah kok dibuang, nanti yang punya nyariin loh." Di detik itu juga Iin langsung ngajak Ninik buat langsung pulang. Sepanjang pergi dari lokasi itu, si Ama nih nggak berhenti-berhenti noleh ke belakang sambil melukin si Iin. Awalnya perjalanan pulang nih kerasa normal aja Muibi, tapi makin jauh dari pusat kota, suasana nih makin sepi. Si Nanik ngambil jalur yang biasa dilewatin, jalanin masuk ke area perkampungan, terus ngelewatin beberapa ruas sawah, dan Iin tuh di situ bisa ngerasain badannya Ama tuh getar. Abis itu si Ama bilang, "Mah, suara kudanya masih ada." Di sini Iin makin overthinking tuh, apalagi beberapa detik setelahnya emang kedengeran pelan tuh kayak ada suara tok 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 kayak suara tapal kuda di jalanan. Pokoknya nggak mungkin banget deh masih ada delman yang lewat jalanan situ malam-malam. Tapi suaranya tetap ada, bahkan seirama sama laju motornya si Nanik. Si Iin confirm lah ke Nanik perihal suara ini, tapi dia nggak ngejawab sama sekali. Tapi dari cara punggungnya nih kerasa
tegang banget kelihatannya. Dan Iin tahu di situ kalau kayaknya si Nanik tuh juga sebenarnya ngedengar. Dan pas ngelewatin tikungan deket area sawah, angin tuh tiba-tiba kerasa lebih dingin yang nempel ke kulit gitu. Dan di situ si Ama tuh minta buat motornya nggak terlalu minggir karena di sisi kiri jalan katanya ada banyak orang yang jalan. Oke. Tapi kenyataannya tuh nggak ada apa-apa Moibi. Tapi di antara gelap itu samar-samar Iin tuh bisa ngeliat ada bentuk-bentuk putih bergerak pelan banyak dan beneran kayak orang-orang jalan beriringan gitu. Mereka nggak ngejar, nggak ngancem, kayak cuma jalan aja biasa. Dan untuk pertama kalinya di malam itu, Iin ngerasa kalau mereka nih emang gak lagi pulang bertiga doang. Tapi ada rombongan lain yang ikut pulang di sepanjang jalan. Mereka lewat jalan kecil yang kanan kirinya nih kebun. Dan biasanya jalan itu tuh cuma butuh 10 menit sebelum sampai ke kampung Kakung. Tapi di malam itu rasanya tuh lebih panjang seolah-olah jalan ini gak habis-habis. Kayak mereka tuh dibikin muter-muter gitu. Ama di sini mulai nangis terus bilang, "Mereka belum pulang loh, Ma." Terus si Iin jawab, "Mereka siapa?" "Yang ikut kirap." Terus dari arah belakang ada suara roda, kayak suara roda kayu tua yang muter di atas jalan. Dan Nanik ngebutin motornya langsung tuh di situ. Tapi suara itu nggak ngejauh sama sekali, malah makin jelas. Di sini Iin nggak tahan, dia noleh. Dan kali ini dia beneran lihat dengan mata sendiri. Jauh di belakang, di tengah jalan gelap itu, ada cahaya kayak remang-remang gitu. Cahaya ini tuh gerak pelan, di bawahnya samar kelihatan kayak bentuk kereta tua, gede, gelap, ditarik sama dua bayangan kuda yang badannya tuh kayak kabut. Dan di sekitar kereta itu ada banyak sosok jalan. Beberapa pakai pakaian Jawa lama, beberapa bawa payung, sama ada juga yang nunduk. Terus mukanya tuh gak kelihatan sama sekali. Dan mereka beneran gak lari. Tapi jaraknya tuh gak pernah bertambah jauh. Di sini Iin jadi merinding, dia gak tahu semua ini tuh kejadian karena Ama ngambil bunga tadi atau karena si Ama nih terlanjur ngeliat mereka. Pokoknya pas akhirnya sampai di kampung Kakung, semua suara tuh hilang tiba-tiba. Dan pas mau sampai halaman depan rumah Kakung, Kakung langsung buru-buru keluar. Mukanya tuh serius, bukan yang kaget gitu. Kakung langsung ngelarang Iin buat langsung masuk rumah. Di sini Kakung langsung ngeliat ke arah belakang Iin, arah jalan kampung yang gelap itu. Dan Ama langsung nangis makin kenceng di situ. Kakung langsung keluar terus nanya ke Ama apa yang tadi diambil. Iin jawab kalau si Ama tuh tadi kan emang sempat ngambil bunga itu kan, tapi udah dibuang tuh sama Iin di dekat keraton. Kakung cuma jawab, bukan cuma bunganya yang dia ambilin, tapi perhatian mereka juga ikut keambil. Karena emang bener kan tadi si Ama nih bisa ngeliat kereta gaib itu sama sosok-sosok lainnya. Kata Kakung, anak kecil yang bisa ngeliat sosok itu tuh kadang dikiranya lagi nyapa. Apalagi kalau sampai ngambil sesuatu yang jatuh dari barisannya. Mereka pasti nganggep dia tuh nerima semua tanda. Dan Kakung di situ langsung ngambil air dari kendi kecil buat diusapin ke kepala, tangan, tengkuk, sama telapak kakinya si Ama. Kakung di situ ngucap semacam bahasa Jawa krama kayak berulang-ulang gitu. Dan begitu kalimat itu selesai, dari arah jalan tadi yang kedengeran ada suara ringkikan kuda panjang, makin lama tuh makin ngejauh. Kakung cuma nutup semua dengan bilang, "Monggo tindak," atau yang artinya silahkan pergi. Abis itu bener-bener semuanya tuh kerasa normal kayak biasanya Moy, Bi. Anjir, serem sih. Kayak malam satu suro yang sebenarnya ya tadi yang di awal dibilang Camu ya, untuk introspeksi diri. Ya bahkan banyak orang ngerasa kayaknya malam satu suro bisa lewat secepat itu gitu, tanpa jadi panjang. Tapi jadinya bakal bisa jadi panjang gara-gara kelakuan atau tindakan kita sendiri yang kita nggak hati-hati gitu loh. Tapi kan yang dari tadi kita omongin kan malam satu suro itu mungkin ya tradisi atau kepercayaan Jawa. Betul. Dan kita tahu Indonesia kan wah banyak banget kan ragam budayanya yang mana mungkin kita masih nggak tahu lah tradisi apa lagi yang belum pernah kita bacain. Dan para noise gue yakin banget lo yang dengerin kita nggak cuma dari Jawa, kita pengen tahu gitu. Tradisi apa sih yang belum pernah kita bacain? Siapa tahu kalau misalnya lo pernah ngalamin kejadian horor dengan tradisi daerah lo,
dan itu serem banget. Bisa kita bacain di malam selanjutnya? Natmoy, Iya. cerita yang bakal gue ceritain kali ini tentang seorang mahasiswa yang lagi pulang kampung buat bantu toko kelontong punya kedua orang tuanya. Oke. Salah satu tugasnya itu ya setiap closing shift nih, dia tuh harus ngecek gudang, ruang sempit yang penuh sama dus, catatan stok, dan barang lama. Sampai satu ketika nih, muncul satu kardus misterius yang bentuknya tuh nggak konsisten. Kadang gede, kadang kecil, kadang berat banget, tapi kadang juga kerasa kosong. Nah, kardus ini selalu ada di posisi yang berbeda. Kadang ketutup rapat, kadang kebuka sedikit, dan isinya pun selalu berubah-ubah. Sampai jadi bentuk yang gak akan pernah lo bayangin lah. Oke. Dan ya secara ruang tuh, ini tuh gudang. Ini cerita sebut aja dari Aziz ya. Dari dia kecil sampai bisa kuliah keluar kota, itu emang karena orang tuanya tuh benar-benar support. Apalagi kalau perihal finansial. Apa-apa diturutin pokoknya. Kebutuhan apapun juga disanggupin. Dan semua itu ya hasil dari toko kelontong kedua orang tuanya ini. Yang bahkan udah kebangun tuh sebelum si Aziz ini lahir. Oke. Makanya Aziz ini tuh anaknya emang jadi nurut banget sama orang tua. Dia juga selalu ngerasa utang ke orang tuanya atas apapun yang udah dikasih ke dia. Jadi setiap dia libur kuliah nih, dia jarang banget pergi liburan. Dia lebih milih buat pulang ke rumahnya dia dan ngebantu orang tuanya buat jaga toko kelontongnya. Oke. Bagian depan tokonya ini selalu terang, rame ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan sampai anak kecil juga beli jajanan di situ. Tapi kalau udah ngomongin gudang belakang toko, kondisinya tuh sangat berbanding terbalik. Ini lo bayangin ya, gudangnya ini tuh cuman ruangan sempit aja, sekitar 1,5 kali 2 meter lah. Penuh dus, barang rusak, rak besi tua, dan lantai yang selalu dingin, meskipun udara siang tuh panas sebenarnya. Nah, bokapnya si Aziz itu selalu bilang, kalau pas closing atau tutup toko, tolong cek gudang, pastiin stok-stoknya aman, dan jangan lupa lihat, siapa tahu ada paket yang masuk. Oke. Dan ya Aziz tuh selalu nurut sama perintah bapaknya ini. Sebenarnya ada benernya juga apa yang dibilang sama bapaknya barusan. Stok-stok tuh perlu dicek, siapa tahu ada paket yang baru datang. Toko kecil kayak punya Aziz ini emang dasarnya jarang banget dapat paket yang gede. Makanya mungkin harus jeli pas ngecek stok barang di dalamnya, takut kelewat. Semua selalu berjalan normal sampai ada satu hari nih, ada yang berubah Nat, Moy. Tiba-tiba di sudut gudang ada satu kardus coklat asing. Gak ada tulisannya, gak ada alamat tujuannya, dan gak ada keterangan pengirimnya sama sekali. Oke. Coba diangkat sama Aziz, rasanya tuh berat. Nah tapi anehnya, pas Aziz ini balik lagi sekitar sejam kemudian, balik ke gudang, kardus itu pas coba diangkat lagi tuh buat diberesin gitu ya, jadi ringan banget kayak kosong. Nah dia kira dia tuh salah lihat, atau ya salah ngerasa aja lah ini kardus sebenarnya nggak kenapa-napa gitu. Ternyata enggak Nat, Moy. Hari-hari berikutnya, kardus itu tetap ada. Tapi selalu di posisi berbeda. Misal nih, hari pertama di pojok kiri, besokannya tuh pindah ke rak paling atas. Lusa, pindah ke dekat pintu. Anjir. Padahal nggak ada yang mindahin. Maksudnya dia nyanyi bokapnya juga, ya nggak ada yang mindahin. Dan memang mungkin karena belum butuh, makanya kotaknya belum dibuka kali ya. Dan yang bikin makin aneh adalah, kotak kardus ini, itu tuh kadang menggembung. Kayak ada sesuatu di dalamnya yang ngedorong dari dalam gitu loh. Kadang kempes, kadang isinya juga hilang. Pun karena nggak ada perintah dari bapaknya untuk ngecek barang tuh lebih detail, Aziz nggak tahu sebenarnya isi barang ini tuh apa. Iya. Dia nggak pernah ngecek dan ngeliat juga. Soalnya kardusnya juga ketutup rapat, diisolasi. Nah satu malam, Aziz nih mutusin buat ngecek lebih dekat, pelan-pelan. Dia sentuh permukaan kardusnya, dingin ternyata Nat, Moy. Tapi bukan dingin biasa, ini tuh kayak dingin basah rembes gitu loh kardusnya. Nah Aziz bukalah isolasinya, tapi si kardus ini kayak menggeliat gitu. Gerak pelan, muter ngikutin jarinya Aziz. Oke. Aziz kaget, dia langsung ngelempar kardus itu gitu aja, terus langsung cabut dari gudang. Tapi dia mulai kalau kayaknya kardus ini tuh bukan barang untuk tokonya gitu loh. Pelan-pelan bapaknya Aziz pun mulai heran nih ngelihat Aziz yang selalu lama di gudang setiap closingan. Tapi Aziz cuma bilang kalau gudangnya ini berantakan aja. Dia nggak nyeritain tuh sebenarnya yang dialamin tuh apa. Karena takutnya bapaknya juga jadi was-was. Ya dia juga jadi nyimpulin, dia tahu kalau bapak ini nggak tahu ternyata kardus ini tuh apa.
Sampai akhirnya satu siang, si ibu itu tiba-tiba bilang kalau katanya ada pelanggan yang bilang semalam dia ngelihat ada sesuatu gerak-gerak di jendela gudang. Oke. Padahal jendela gudang tuh kecil banget, Nat, Moy. Sebagiannya aja tuh ketutup kardus. Kalau ada yang kelihatan dari jendela ya berarti posisinya tuh harus berdiri, persis di depan rak-rak yang sama kayak tempat kardus misterius itu sering muncul. Iya. Malam itu Aziz sempat bimbang buat masuk ke gudang. Tapi ya barang-barang toko emang harus dicek. Pelan-pelan dia masuklah ke gudang itu. Lampu gudang udah kedap-kedip. Di pojok kardus misterius itu tuh udah muncul. Tapi sekarang tuh lebih gede dari sebelumnya. Kardusnya kebuka sedikit, Aziz ngedeket, dan jantungnya Aziz itu rasanya berat banget. Di celah kardus itu kelihatan sesuatu warna hitam. Tapi bukan hitam kosong, hitam yang bertekstur gitu loh. Oke. Kayak rambut basah atau tanah berlendir. Terus celah kardusnya tuh bergerak. Sesuatu dari dalamnya tuh kayak ngedorong pelan, lambat. Seolah-olah tuh kayak ada orang yang lagi ngecek apakah aman buat keluar dari dalam kardus itu apa enggak. Saat itu juga gudang tuh rasanya berubah. Suhunya turun drastis, jadi dingin banget rasanya. Rak besi juga bunyi krek, krek, krek. Kecil kayak logam ditekan gitulah. Dan detik itu juga Aziz ngeliat ada yang ngintip dari dalam kardus itu. Sesuatu yang kelihatan tuh matanya cekung, merah gelap warnanya, dan pandangannya tuh kayak bukan pandangan manusia. Itu apa anjing? Itu dia, Aziz lari dari gudang saat itu juga. Dan ini jadi hal yang bikin hari-hari Aziz tuh di hari-hari berikutnya kerasa kayak kesiksa gitu, Nat, Moy. Pokoknya selama seminggu berikutnya, ya Aziz tuh kalau misalkan ke gudang langsung sat-sat aja cepet lah. Karena gudang tuh semakin kerasa salah rasanya. Kardus tuh jadi sering ngeluarin suara. Kadang kayak kuku-kuku ngegores karton. Kadang ada suara hembusan nafas panjang dari dalam kardus itu. Kadang kayak orang geser. Ada juga kerasa kayak mijet dinding kardus dari dalam. Makin banyak terornya lo ya. Iya. Dan gilanya Aziz tuh nemu gak cuman satu kardus misterius ternyata. Tapi ada 3, Nat, Moy. Semua gak ada tulisan. Semuanya ketutup rapet. Dan semuanya tuh kerasa dingin banget. Sekilas Aziz tuh ngelihat ada bayangan hitam gerak cepet di antara rak-rak itu. Tapi terlalu cepet untuk ukuran manusia. Dan tiap kali Aziz tuh nyalain lampu, bayangan itu tuh hilang. Akhirnya Aziz nekat lah buat ngebersihin gudangnya ini. Aziz beneran ngebuang semua kardus misteriusnya itu. Karena pada saat itu gak tahu kenapa pada enteng-enteng nih kardusnya ini. Tapi pas kardus itu diangkat, ternyata di bawah si kardus-kardus ini kayak ada jamur yang ngebentuk lingkaran kayak simbol gitu loh. Oke. Dan yang bikin bulu kuduk Aziz tuh berdiri keesokan paginya, ini kan semua kardus udah pada dibuang ya. Iya. Tiba-tiba semua kardus itu udah balik ke tempatnya semula. Wah. Wow. Dan puncak kejadiannya itu ada di malam Jumat, Nat, Moy. Di situ pas Aziz ini masuk ke gudang, semua kardus tuh udah dalam keadaan kebuka. Isolasinya kekelupas kayak disobek kuku panjang gitu loh. Dari salah satu kardus gede itu keluar bau busuk yang tajam banget. Campuran bau tanah, bangke, dan sesuatu yang mirip kayak kain kebakar gitu. Terus kedengaran ada suara cewek pelan nyeret. Salah satu kardus tuh gerak. Isinya kedorong keluar. Pertama muncul tangan, panjang, tipis, keisi banyak tanah hitam dan rambut gitu. Terus ada bahunya. Terus kepala yang kayak abis tenggelam di lumpur hitam dan serpihan kain putih. Makhluk itu ngerangkak keluar, Nat, Moy. Badannya tuh kayak terlalu panjang buat ukuran manusia. Gerakannya lambat, mengerut, kayak serangga raksasa yang dipaksa keluar dari lubangnya gitu loh. Anjir. Aziz kaku, gak bisa gerak. Makhluk itu noleh, matanya beneran cekung, merah tua, natap Aziz kayak orang yang udah kenal bertahun-tahun gitu rasanya. Pasti sosok ini ngebuka mulutnya, Aziz ngeliat ada gulungan kain kafan di dalamnya. Anjir. Kayak dia ini makan sesuatu yang gak boleh dimakan gitu. Pasti Aziz ini udah bisa mulai gerak. Dia langsung buru-buru kabur keluar gudang sambil nutup pintu sekeras mungkin. Dia buru-buru nyamperin bapak buat cerita. Dan jelas aja, si bapak ini awalnya gak percaya sama ceritanya Aziz. Tapi pas ngeliat isi gudang dengan mata kepalanya sendiri, bapak langsung manggil orang pintar detik itu juga. Kata orang pintar, itu tuh bukan setan biasa. Itu kiriman paket dari orang yang iri. Dia ngirimin isi kubur ke gudang kalian. Oke. Gila. Aziz merinding.
ternyata paket yang selama ini dia lihat setiap closingan itu tuh paket santet kan. Iya benar. Dan gudang emang jadi tempat paling empuk buat makhluk itu bermukim katanya. Karena ya mungkin kosong dan gak dihuni manusia, tertutup juga gitu kan. Ritual pembersihan dilakuin lah selama 2 hari 2 malam nonstop. Kardus-kardus tadi tuh dibakar di tanah kosong belakang rumah, air garam disiram ke lantai gudang, ayat-ayat dibacain tanpa henti, dan setelah semua selesai, gudang tuh kembali seperti biasa. Tapi ternyata semuanya tuh udah telat aja. Pelanggan-pelanggan tuh udah keburu takut buat datang beli ke toko kelontong keluarganya Aziz. Berarti berhasil gitu dong? Iya, santetnya mungkin berhasil hitungannya ya. Tapi berarti kalau kayak gitu, apa emang ceritanya juga kesebar ya? Itu dia. Banyak gosip yang beredar kalau tokonya Aziz ini ada hantunya, atau justru ya pakai hantu gitu loh. Jadi malah berbalik. Kasihan. Bapak sama ibunya Aziz nggak bisa apa-apa, dan dengan berat hati toko yang udah kebangun berbelas-belas tahun bahkan hampir 20 tahun itu terpaksa ketutup. Rak pada dijual, stok sisa itu dikasih ke saudara, dan gudang dikosongin seluruhnya. Kasihan Anjing, banget. si Aziz ini nggak nulis ya, Bi? Yang ngirim itu siapa? Yang iri gitu loh, maksudnya toko bagian mana gitu, nggak nulis dia? Nggak nulis lagi, atau bahkan mungkin dia sendiri nggak tahu kali ya. Anjing, tapi emang kalau misalnya udah benci sama orang, entah dari mana tiba-tiba dikutuk gitu, tai sih. Jadi cerita ini sekitar tahun 2014 di salah satu kampus di daerah Gunung Anyar, Surabaya. Ada 3 mahasiswa semester 2, namanya Intan, Namira, sama Arkan. Mereka bertiga ini sahabatan dari zaman SMA dan kebetulan ngambil jurusan yang sama pas kuliah. Mereka bertiga tuh ngambil jurusan komunikasi. Jadi fakultas mereka tuh kayak ngadain acara gitu, Moibi. Nah, karena mereka bertiga ikut organisasi, jadinya mereka bertiga tuh jadi super sibuk gitu. Karena mau ngadain acara musik kampus. Setiap pulang kampus tuh langsung rapat panitia. Kebetulan Intan, Namira, sama Arkan ngurusin acara ini tuh barengan. Jadi suatu malam pas mereka lagi habis kelas jam 6 sore, mereka ada rapat dulu di selasar kampus. Rapatnya tuh kira-kira selesai sampai jam 8 malam. Tiba-tiba pas lagi rapat, Intan bilang ke Namira, dia baru ingat kalau kunci kosannya dia tuh ketinggalan di meja kelas dia. Posisinya tuh di lantai 3 gedung kampusnya. Nah, karena udah malam dan gelap, akhirnya Intan juga ngajak Arkan buat nemenin dia ngambil kunci kosannya dia. Jadi bertiga naik ke kelasnya gitu? Iya, betul, Moy. Awalnya si Arkan tuh males banget karena dari selasar ke lantai 3 tuh jalannya jauh. Tapi karena Intan sama Namira udah rewel banget, akhirnya Arkan mau nemenin mereka berdua naik ke lantai 3. Sepanjang jalan tuh mereka ngobrol kayak ngomongin, serem juga ya ini kampus kalau malam-malam kayak gini. Akhirnya mereka bertiga naik tangga karena lift di malam itu tuh lagi maintenance. Naik ke lantai 1, terus lanjut ke lantai 2. Pas udah mau naik ke lantai 3, Namira dengar ada suara bayi nangis. Di situ Namira mastiin ke Intan sama Arkan, kalian denger gak sih? Tapi katanya Intan sama Arkan tuh gak denger apa-apa. Terus Intan bilang ke Namira, Nam, lo jangan ngomong apa-apa deh ya, ini kan gelap. Jadi ternyata Namira tuh emang punya indera keenam. Makanya cuma Namira yang bisa dengar suara bayi nangis itu. Terus udah nih, pas udah ngedeket ke kelas, kali ini mereka bertiga tuh denger dengan jelas banget kayak ada suara gantungan kunci yang sengaja dimainin gitu. Kalian tahu kan suara sekumpulan kunci yang dimainin, kayak pasti bunyinya kayak kerincing-kerincing gitu kan? Awalnya mereka tuh mikir, oh mungkin ini OB-nya kali ya, nemuin kuncinya Intan, terus diambil, terus disimpan sama OB-nya. Tapi pas mereka bertiga buka pintu kelasnya dan masuk ke dalam, mereka dengar lagi suara kerincing-kerincing itu. Pas mereka lihat ke arah meja, mereka lihat kuncinya Intan tuh kayak terbang dari meja ke atas sambil goyang-goyang ke kanan dan ke kiri. Dan pas mereka bertiga kaget, kuncinya jatuh ke meja dan langsung ada angin kenceng banget masuk ke ruangan kelas mereka. Tanpa ngomong apa-apa, Intan lari ngambil kuncinya, ditungguin Namira sama Arkan di pintu kelas. Terus mereka bertiga lari ke bawah kenceng banget. Gak peduli mau jatuh atau enggak, yang penting mereka bertiga tuh ke bawah dengan selamat. Di situ Intan sambil ngos-ngosan ngomong ke Namira, Nam, itu apa Nam tadi? Kenapa kunci gue terbang?
Terus Namira mukanya serius sambil bilang, udah nggak apa-apa, lo lagi apes aja itu, aman kok. Akhirnya setelah mereka ambil kunci, pas balik ke Selasar, ternyata rapatnya udah selesai dan mereka semua pulang ke kosan mereka masing-masing. Jadi Intan sama Namira tuh satu kosan tapi beda kamar. Kalau Arkan karena dia cowok dan kosan Intan sama Namira tuh khusus perempuan, jadi dia bisa kosan yang gak terlalu jauh sama mereka. Nah pas sampai di kosan, Intan sama Namira masuk ke kamar mereka masing-masing. Intan langsung mandi. Pas dia lagi keramas, tiba-tiba dia dengar dari dalam kamarnya ada suara bayi nangis. Di situ Intan merinding ketakutan banget. Dia langsung cepet-cepet selesain mandinya dia. Pas dia udah selesai, dia keluar kamar mandi. Terus dia ngeliat ke kamarnya. Tapi pas dia lihat tuh nggak ada apa-apa. Karena dia nggak mau keluar kamar, akhirnya Intan ngechat Namira, terus bilang, "Nam, gue denger suara bayi nangis." Tapi Namira nggak bales-bales. Nah karena Intan juga udah gak denger suara apa-apa lagi, jadi Intan berusaha untuk merem dan tidur. Jadi posisi kamarnya Intan tuh kasurnya Intan nempel ke tembok, di kirinya pintu kamar, dan seberangnya Intan tuh pintu kamar mandi. Kebayang gak? Ya. Nah pas si Intan mau coba tidur tuh dia ngadep ke kanan. Jadi dia depan-depanan sama tembok dan gak bisa lihat isi kamarnya dia. Gak lama Intan ketiduran, tapi tiba-tiba Intan kebangun denger suara kunci dia lagi. Suaranya persis kayak yang dia denger di kelas tadi. Tapi dia mikir posisi kuncinya itu tuh ngegantung di pintu, dan kuncinya tuh kayak ada gantungan kunci dan segerombolan kunci lainnya kan. Jadi kalau kunci itu gerak karena angin, gak mungkin kan karena berat. Iya benar. Di situ Intan merem pura-pura tidur sambil baca doa dalam hati. Tapi bukannya tenang, suara kuncinya tuh makin kenceng. Terus Intan denger juga ada perempuan kayak Oh shit. Di situ Intan tuh nggak berani nengok untuk mastiin siapa di belakang dia. Tapi suaranya deket banget, Nat. Deket banget Moy, kan kosannya tuh kecil. Oh. Nah di situ Intan tuh nggak berani nengok untuk mastiin siapa di belakang dia. Jangankan nengok, untuk gerak aja dia tuh nggak berani. Akhirnya karena Intan merem terus, lama-lama dia tuh ketiduran. Besok paginya pas Intan buka mata, dia berdiri dan langsung buka pintu kamarnya dia. Terus dia lari ke kamarnya Namira. Dia bilang ke Namira apa yang dia dengar semalam, sambil nangis-nangis dan bilang gak berani tidur sendirian lagi. Akhirnya Namira bilang ke Intan untuk tidur di kamar Namira aja hari ini, karena kebetulan hari ini Sabtu kan, jadi kan gak ada kelas kan di kampus. Terus akhirnya mereka nelfonin Arkan untuk ngajak pergi. Tapi ternyata Arkan tuh gak bisa pergi karena mau pergi sama temennya yang lain. Akhirnya seharian Intan main di kamar Namira. Bahkan dia juga mau nginep di kamar Namira dulu. Tapi ada yang aneh dari Namira. Dia seharian tuh kayak diem dan main HP terus. Intan nanyalah ke Namira, "Nam, kenapa sih diem aja, nonton film yuk?" Tapi ternyata Namira juga tetap ngediemin Intan. Terus karena Intan kesel didiemin, ditariklah HP-nya Namira sama Intan. "Chat sama siapa sih lo?" Pas Intan baca, ternyata Namira chat sama kakaknya dan ngomongin kejadian Intan semalam. Tapi belum sempat baca jawaban dari kakaknya, HP-nya direbut balik sama Namira. Terus di situ Namira agak kesel sama Intan dan bilang, "Jangan asal baca deh." Habis itu Intan langsung minta maaf sama Namira di situ. Nah sekitar jam 8 malam, Intan lapar. Terus dia bilang ke Namira kalau dia mau beli nasi uduk di depan kosan mereka. Tapi Namira tuh bilang kalau dia tuh gak mau makan karena gak lapar. Akhirnya Intan siap-siap dan mau jalan ke tukang nasi uduk depan. Pas Intan buka kunci dan buka handle pintu, tiba-tiba Intan ngeliat di depan pintu persis ada perempuan cantik, rambutnya panjang ngeliatin Intan sambil gendong bayi. Terus Intan kaget di situ, tapi Intan mikir mungkin salah kamar kali si perempuan ini. Jadinya Intan jalan agak minggir dan bilang, "Permisi." Terus Intan jalan ke depan. Tapi Intan tuh agak curiga sama perempuan ini. Ngapain malam-malam gendong bayi di depan pintu kosan orang? Akhirnya Intan nengok lagi lah ke belakang. Pas dia nengok, udah gak ada perempuan sama bayi itu. Intan lari ke tukang nasi uduk sambil buka HP dan nelfon Namira. Terus bilang, Nam, tadi ada perempuan gendong bayi depan kamar lo. Tapi pas gue lihat lagi udah gak ada, Nam."
Namira cuma jawab, iya. Terus Intan bilang, lah kok lo gak takut sih? Terus langsung dimatiin teleponnya sama Namira. Terus karena Intan kesel, akhirnya Intan makan nasi uduk di tempat karena dia juga mikir dia udah lapar kan. Pas udah selesai makan dan balik ke kamar, Intan dengar dari lorong kosan kayak ada suara perempuan ketawa-tawa gitu. Terus dia lari ke kamar Namira. Pas udah sampai depan kamar, ternyata sumber suaranya itu dari kamar Namira. Ya. Pas dia buka pintu, Namira ketawa-tawa. Tapi abis ketawa tuh suaranya berubah jadi suara bayi nangis. Ya ampun. Terus Intan goyang-goyangin badan Namira. Nam, sadar Nam, gue takut, jangan kayak gini. Terus gak lama Namira berubah suaranya jadi suara perempuan lain. Terus ngomong, pinjem kunci. Di situ Intan kaget banget. Dia coba nyadarin Namira lagi. Terus gak lama Namira tuh sadar. Namira bilang ke Intan, Tan, kasih kunci sama gantungan kunci kamar lo di atas meja ya. Soalnya bayi yang digendong sosok perempuan ini tuh suka sama kunci lo. Karena tadi kayaknya gue liat, Tan, bayi ini tuh janin yang dibuang sama mahasiswi yang ngegugurin kandungannya di toilet visip. Dan sosok perempuan ini tuh kayak sosok baik yang kasihan sama bayi ini dan niatnya mau ngerawat bayi ini. Makanya pakai gantungan kunci biar bayinya tuh gak nangis. Soalnya setiap si sosok perempuan ini bunyiin kuncinya, bayinya tuh berhenti nangis. Jadi kayak dibikin mainan bayi gitu. Si sosok cewek yang gendong anak ini emang bukan ibunya kan sebenarnya? Bukan, Moy. Jadi sosok perempuan ini tuh emang sosok baik aja yang kasihan ngelihat bayi itu sendirian. Tapi makhluk halus kan ini? Iya, Moy. Oh, berarti arwah ketemu arwah. Iya, benar.